Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani al-hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam pembahasan ilmu nahwu. Masih di pembahasan isim-isim yang mansub. Jadi sebelumnya di alamat i'rab di halaman 51, ya buka dulu halaman babul i'rab, tanda i'rab halaman 51. Isim di situ jumlahnya ada berapa? Ada berapa? 9. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua isim musanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, yang keempat, yang kelima jamak taksir, yang keenam asmaul khamsah, yang ketujuh isim maksur, yang kedelapan isim mankus, yang kesembilan ismul ladzi la yansharif. Taib. Ini 9. Inilah yang dipakai nanti di pembahasan i'rab. Jadi contohnya misalnya lafaz Allah. Taib, lafaz Allah kan sering kita dapati di dalam Al-Quran, kadang dibaca Allahu, kadang dibaca Allaha, kadang dibaca Allahi. Ada 3 bacaannya tak? Jadi ketika nanti membaca kitab, kita mau baca apa kalau ada kata Allah? Jelas? Kita baca apa? Iya, apakah kita baca Allahu, ataukah kita baca Allaha, ataukah kita baca Allahi? Karena 3 tadi di situ. Nah, pertanyaannya ini, kita baca apa? Itu tergantung i'rabnya. I'rab itu yang mana? Yang itu yang sudah kita bahas. Isim-isim marfu ada berapa? Ada 7. Kalau dia sebagai fa'il 1. Iya. Yang ada di halaman ini 53. Isim-isim yang marfu. Iya, maksudnya isim-isim yang dibaca marfu. Allah dibaca Allahu kalau dia sebagai fa'il 1. Allah dibaca marfu, dibaca Allahu kalau dia sebagai naibul fa'il yang kedua. Jelas ya? Dibaca marfu juga kalau dia sebagai mubtada Allahu. Dibaca marfu juga kalau dia sebagai khabar. Ya, Allah dibaca marfu, dibaca Allahu kalau dia sebagai isim kana Allahu. Dibaca marfu juga kalau dia sebagai khabar inna. Khabarnya inna. Iya. Jelas? Dibaca
marfu juga kalau sebagai khobar la nafiyah lil jins, la yang menafikan jenis. Itu dibaca marfu. Allahu. Asmaul khamsah misalnya, kalau dia marfu pakai apa? Waw. Abu. Kalau mansub pakai apa? Alif. Aba. Kalau majrur pakai apa? Tandanya ya, abi. Kita baca abu kapan? Kalau marfu. Kalau dia sebagai fa'il bacanya abu. Abu Hurairah. Kalau dia marfu, an-nabi. Bisa dibaca an-nabiyu, an-nabiyya, an-nabi. Dibaca an-nabiyu kalau dia marfu, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Di sini jelas. Dibaca mansub kapan? Allaha, an-nabiyya. Dibaca mansub kalau dia bagian dari ini, isim-isim yang mansub, artinya wajib dibaca mansub. Misalnya kapan? Kalau dia objek. Saya berdoa kepada Allah. Siapa objeknya? Allah. Berarti nanti jadinya apa? Ad'u Allah gitu. Karena dia sebagai objek. Iya. Kalau misalnya asmaul khamsah sebagai objek, saya melihat, nazartu, saya melihat. Kita bilang saya melihat Abu Hurairah. Kita bacanya apa? Abu, aba atau abi? Aba, karena mansub, maf'ul bih, objek. Jadi dari situ pembahasannya, hubungannya tabel i'rab dengan i'rab di sini. Ya. Atau yang kedua sebagai maf'ul mutlak. Sudah berlalu maf'ul mutlak. Kalau dia masdar, atau maf'ul li ajlih, atau maf'ul fihi. Kata yang menunjukkan waktu atau tempat. Ya, dibaca mansub. Indah, al-yauma, ba'da, qabla, kecuali ada huruf jar sebelumnya, min qabli, baru dibaca majrur, Pak. Itulah fungsinya, harus kita tahu tanda-tanda i'rab supaya nanti kita lihat Allah, di kedudukan dia isim, dia sebagai pelaku, letaknya setelah fi'il maklum. Bacanya apa kalau fa'il? Fa'il marfu atau mansub? Marfu. Maka bacanya Allahu. Ada inna. Inna. Apa bacanya kalau isim inna? Mansub atau marfu? Mansub. Innallaha. Ada kana. Apa bacanya kalau kana? Isim kana dibaca apa? Dibaca marfu. Maka kanallahu. Itulah gunanya. Jelas ya? Taib. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan isim mansub. Ada namanya maf'ul ma'ah. Jadi isim itu dibaca mansub, Allah dibaca Allaha, isim musanna rajulaini baca pakai ya, jamak mudzakkar salim baca pakai ya, muslimina. Kalau mansub jamak muannas salim baca pakai kasrah, talibatin, muslimatin. Kalau dia maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Dia isim mansub terletak setelah huruf waw. Waw itu artinya, maknanya bersama. Apa fungsinya? Disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa fiil dilakukan. Saya murojaah sama siapa? Itu. Jelas ya? Saya berjalan sama siapa? Nanti dikasih waw baru disebutkan sama siapa.
Ya, contoh. Raja'a. Raja'a Zaidun. Raja'a muraja'ah artinya. Zaid sebagai apa itu? Kalau raja'a dulu, raja'a. Apa wazannya raja'a? Fa'ala. Apa itu? Fi'il apa? Madi, fi'il madi. Raja'a, fa'ala. Muraja'ah. Iya. Zaidun isim, isim. Setelah fi'il maklum berarti sebagai apa? Fa'il, pelakunya. Zaid muraja'ah wa bersama al-misbaha. Apa artinya misbah? Lampu. Zaid muraja'ah sama lampu. Maksudnya apa? Ada lampu waktu dia muraja'ah. Jelas? Ada lampu waktu dia apa? Muraja'ah. Iya, kalau ada contoh, wa contoh. Misalnya, nah, iya, atau misalnya syai, artinya teh. Nah, ini Pak Rido kayaknya murajaah biasa sama teh. Raja'a Zaidun wasyaya. Wasyaya dibaca ya fathah karena mansub. Jelas ya? Zaid murajaah bersama teh. Bukan tehnya ikut murajaah, enggak bisa teh murajaah. Tapi dia menemani Zaid saat murajaah. Itu maksudnya. Ya. Sekarang ini waw. Artinya apa? Bersama. Ada waw yang kedua yang sering kita dengar. Wa artinya apa? Dan. Itu yang paling banyak. Wallahu dan Allah. Ghafurur Rahim. Dan. Tapi ada waw artinya bersama. Nah, sekarang bagaimana membedakannya? Membedakannya itu dari i'rabnya, tanda i'rabnya. Iya. Kalau waw yang artinya bersama setelahnya mansub. Ini di sini. Raja'a Zaidun wal misbah ha. Fathah dipakai berarti marfu, mansub atau majrur? Mansub. Ana sairun, saya jalan-jalan, berjalan. Wal qamara, mansub enggak setelah waw? Mansub, berarti bersama bulan. Itu kalau waw artinya bersama, setelahnya harus mansub. Kalau waw artinya dan, setelahnya tidak harus mansub. Contoh, ya. Zahaba pergi Zaidun. Zaidun pergi. Jelas? Iya. Wal Hasan. Wal Hasanu. Mansub atau tidak? Mansub tidak? Tidak. Berarti di sini wawunya artinya dan. Kalau mansub wal hasana berarti wawunya artinya bersama, gitu Ji. Tergantung waw. Kalau mansub setelah waw bersama. Kalau tidak mansub setelah waw artinya apa? Dan. Zahaba Zaidun wal hasana. Zaid pergi bersama Al Hasan.
Dhahaba Zaidun wal Hasanu. Zaid pergi dan Hasan. Situ aja bedanya lah. Dan i'rabnya berbeda. Kalau al-hasana i'rabnya apa begini? Maf'ul ma'ah, karena ada waw bersama. Kapan ada waw bersama? Setelahnya maf'ul ma'ah. Iya, kalau tidak ada maka ini namanya atof. Apa artinya atof? Atof itu artinya ikut. Dia ikut, maksudnya dia ikuti yang sebelumnya. Zaidun marfu atau mansub atau majrur? Marfu, maka dibaca al-hasanu. Andai kata kita bilang Zaidin, maka setelahnya wal hasani. Kalau atof, jelas ya? Kalau atof, apa artinya atof? Ngikut sebelumnya, tergantung sebelumnya. Setelah waw tergantung sebelum waw. Kalau dia ikuti Zaidun, maka al-hasanu. Kalau dia ikuti Zaidin, maka al-hasani. Kalau dia ikuti Zaidan, al-hasana. Kalau begitu modelnya, bagaimana i'rabnya? Tergantung, terserah antum mau terjemah apa. Mau bilang bersama al-hasan bisa karena al-hasana mansub ji. Atau mau terjemah dan hasan bisa. Jadi dua nanti i'rabnya kalau dia ikutnya Zaidan. Ya, kalau begini kan jelas pasti atof. Wal hasan, wal hasanu, wal hasani pasti atof karena tidak mansub setelah waw. Kalau setelah waw mansub, maka bisa kita i'rab dua. Bisa kita bilang maf'ul ma'ah, bisa kita bilang atof. Contohnya ra'aitu. Ya, ra'aitu Zaidan. Saya melihat siapa? Zaid. Dan Al-Hasan. Kalau kita bilang wawnya waw bersama, jadinya wal hasa. Nah, tapi kalau kita bilang wawnya dan, berarti apa bacanya? Al-hasana juga, karena kalau dan itu dia mengikut ke sebelumnya. Oh, ternyata Zaidan mansub, maka dibaca al-hasana juga. Nah, berarti di sini i'rabnya al-hasan ada berapa? Dua. Bisa maf'ul ma'ah. Ya, sama bisa juga atof. Terserah mami, kita pilih mau apa. Kita bilang al-hasana maf'ul ma'ah, bisa. Kita bilang al-hasana atof, bisa. Karena mansub toh. Ya, di sini bisa diterjemah di i'rab dua. Kemudian sekarang kadang juga tidak bisa di i'rab dua meskipun sama-sama mansub. Isim yang terletak, lihat. Isim yang terletak setelah waw itu dua. Kalau isim setelah waw tidak bisa melakukan fiil, maka dia wajib dinasab sebagai maf'ul ma'ah. Tidak bisa sebagai atof. Tidak bisa sebagai atof. Seperti contoh-contoh di atas. Apa contoh di atas? Raja'a Zaidun wal misbaha. Zaid muraja'ah sama lampu. Coba ganti bersama jadi dan. Zaid dan lampu muraja'ah. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kalau dia jadi atof misbah, misbah jadi atof, apa bacanya di sini? Wal misbah hu. Ikut seperti Zaidun dah.
Wal misbahu, tapi bisa ndak wal misbahu? Ndak bisa, masalahnya misbah tidak bisa apa? Tidak bisa tidak bisa meroja, maka ndak bisa. Jelas ini? Nah, yang seperti itu wajib maf'ul ma'ah. Yang kedua, apabila isim setelah waw bisa melakukan fi'il, bisa murajaah, bisa datang, bisa pergi, bisa jalan misalnya tak? Maka dia boleh dinasab sebagai maf'ul ma'ah dan boleh diatofkan. Kalau diatofkan, wawnya namanya waw atof. Jadi ada waw atof, itu waw yang artinya dan, ada waw bersama. Contohnya di sini, jaa Zaidun, Zaid datang. Kemudian ada waw, setelahnya waw apa? Muhammad. Muhammad bisa datang? Bisa. Maka ya bisa kita atofkan. Bisa juga maf'ul ma'ah, dua jadinya. Iya. Ja'a Zaidun wa Muhammadan, atau kalau atof wa Muhammadun. Sekarang ja'a Zaidun wa Hakibah. Apa artinya Hakibah? Bukan. Yang dipakai di belakang. Tas. Iya. Apa bacanya? Zaid datang. Wa Hakibah. Hakibatan atau hakibatun atau bisa hakibatan tun? Hakibatan saja. Kenapa? Karena hakibah tas ndak bisa ja'ah, ndak bisa melakukan fiil. Ndak pernah kita bilang tuh, datang mitas. Jelas? Nah, pasti ada orang yang bawa ki. Jadi di sini dia cuma boleh dibaca hakibatan. Ja'a Zaidun wa hakibatan. Zaid datang bersama tas. Minggat dia dari rumah. Jadi dia datangnya bersama tas. Ya, tapi kalau hakibah ini nama orang, paham? Ada perempuan lahir, mamanya bilang, Hakibah bagus namanya. Jelas? Maka bisa dibaca dhamma atau tidak? Bisa. Tergantung ji. Nah, tergantung siapa yang setelah waw. Kalau setelah waw bisa melakukan fiil, ya maka bisa atof. Kalau tidak bisa, maf'ul ma'ah saja. Yang jelasnya setelah waw itu dua, mansub, maf'ul ma'ah. Kalau tidak mansub, atof. Mudah dia dah. Ya, itu kesimpulannya. Saya ulangi lagi, yang setelah waw, kalau mansub, maf'ul ma'ah. Wawnya artinya bersama. Kalau setelah waw tidak mansub berarti atof. Wawnya namanya waw atof, artinya dan. Yang keenam, isi mansub yang keenam adalah al-hal. Al-hal. Iya, ha. Iya, ha. Alhamdulillah. Ha. Al-hal. Apa itu al-hal? Al-hal itu artinya keadaan. Al-hal artinya keadaan. Kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Hal. Nah, ini hal, kalau ada kata sebagai hal, maka dia mansub. Pertanyaannya, apa itu hal? Hal itu adalah isim fa'il
atau isim maf'ul. Apa itu isim fa'il sama isim maf'ul? Masih ada yang ingat? Bukan fa'il, isim fa'il. Doroba yadribu, dorban, doribun itu apa? Isim fa'il. Isim maf'ul, madrubun, itu isim maf'ul. Jelas? Isim fa'il. Doroba kan artinya memukul. Kalau yang memukul, doribun, fa'ilun. Kalau yang dipukul, maf'ulun, madrubun. Halaman berapa itu? Coba beda lihat. Yang sebelumnya itu tabel-tabel kah? Setelahnya itu fi'il, setelahnya. Isim terbagi dua, ada jamid, ada mushtaq. Sebelumnya lagi. Di situ-situ itu. Halaman? Iya, halaman 36. Isim fa'il. Nah. Isim fa'il mana dia? Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan atas pelaku. Cara membuatnya kalau 3 huruf fi'ilnya langsung fa'ilun. Doroba isim fa'ilnya doribun. Jalasa isim fa'ilnya jalisun. Kataba katibun. Jelas? Iya. Fasada fasidun. Gitu. Kemudian kalau dia bukan 3 huruf fi'ilnya ada langkah-langkahnya. Nah, kalau isim maf'ul itu yang objek. Kalau 3 huruf fi'ilnya maf'ulun. Doraba madrubun. Kataba maktubun. Syariba masyrubun. Maf'ulun. Qatala maktulun. Gitu semua. Iya. Kemudian kita kembali halaman berapa tadi? 60 ya. Itu hal. Jadi hal itu harus isim fa'il atau isim maf'ul. Harus fa'ilun atau maf'ulun kalau 3 huruf fi'ilnya. Karena isim fa'il juga ada 12, tergantung wazan. Iya enggak? Iya, itu semua wazan-wazan. Oh, pokoknya di situ kunci. Iya, kunci sorof biar tidak saraf. Iya. Kemudian isim fa'il atau isim maf'ul ini mansub. Berarti doribun atau doriban? Doriban. Madruban gitu. Kemudian harus yang ketiga nakirah. Berarti kalau ada alnya ad-dorib tidak mungkin hal. Al-madrubah tidak mungkin hal. Karena harus nakirah. 3 ini syaratnya. Harus isim fa'il atau isim maf'ul, harus mansub, harus nakirah. Syarat yang paling mencolok 2. Syarat pertama dan ketiganya. Isim fa'il atau isim maf'ul, kemudian nakirah. Jelas ya? Contoh. Atau masih ada? Dan disebutkan untuk menjelaskan keadaan dari isim ma'rifah. Dijelaskan keadaannya. Kalau ja'a, bagaimana dia ja'anya, bagaimana dia datangnya. Iya. Kalau nama tidur, bagaimana tidurnya.
Saya kasih contoh di bawah. Iya. Ja'a Zaidun rakiban. Apa artinya ja'a? Datang. Zaidun sebagai fa'il. Zaid datang rakiban. Isim apa itu? Isim fa'il. Rakib fa'il. Mansub enggak? Mansub. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. 3 syarat sudah terpenuhi. Berarti ini i'rabnya hal. I'rabnya namanya apa? Hal. Jelas? Apa artinya hal? Hal, apa fungsinya hal? Menjelaskan keadaan. Bagaimana keadaan Zaid ketika datang? Rakiban. Apa artinya rakiban? Dari kata rakibah. Rakibah mengendarai. Iya. Tambahkan dalam keadaan. Hal sebelum diterjemah, tambahkan apa? Iya, dalam keadaan. Iya. Dalam keadaan. Itu hal. Zaid datang dalam keadaan mengendarai. Rakiban. Kalau mau tambah lagi mengendarai apa? Rakiban as-sayyarah. Nanti. Di mutammimah. As-sayyarahnya di i'rabnya di mutammimah. 3 kitab pi. Ya, intinya hal isim fa'il atau isim maf'ul. Contoh lagi, rakibtu. Iya. Saya mengendarai al-farasa. Apa itu al-faras? Kuda. Saya mengendarai kuda, menunggangi kuda. Ya, saya menunggangi kuda musrajan. Apa artinya musrajan? Kita coba lihat di kamus ya. Dia dari kata af'ala. Coba af'ala. Tasrifnya dulu. Af'ala fi'il madinya, mudhari'nya yuf'ilu, masdarnya if'alan. Iya. Terus isim fa'ilnya muf'ilun, isim maf'ulnya muf'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun. Iya, harus itu tasrif. Toh aku bilang memang itu hari. Dibutuhkan itu di nahwu. Kenapa yang terbuka lain? Hah? Asraja. Ya, musraja berarti asraja. Asraja memasangi pelana kuda. Asraja memasangi pelana kuda. Asraja telah memasangi pelana kuda. Yusriju sedang atau akan memasangi pelana kuda. Isrojan pemasangan pelana kuda. Musrijun yang memasang, yang memasang pelana kuda. Musrajan yang dipasangi pelana kuda dalam keadaan berpelana. Kenapa ini tidak bisa keluar? Taib. Jelas ya? Jadi musrajan dalam keadaan berpelana, dipasangi pelana kuda. Siapa yang dipasangi pelana? Tu saya atau kudanya?
kudanya, berarti itu tadi yang dijelaskan keadaannya, sahibul halnya, ya al-faras, dia yang dijelaskan keadaannya. Jadi hal di sini musrojan. Ya, kenapa musrojan bisa jadi hal? Karena dia isim fa'il atau isim maf'ul tadi? Isim maf'ul. Kemudian yang kedua dia nakirah. Mansub. Kemudian yang ketiga nakirah. Itu hal. Kalau kita terjemah tambahkan dalam keadaan. Gimana kalau yang dijelaskan keadaannya itu dua orang? Kasih banyak halnya, kasih ubah bentuk dua orang. Contoh, lakitu, saya ketemu Abdallah. Siapa itu? Saya ketemu siapa? Abdullah. Tapi kenapa dibaca Abdah? Maf'ulun bi. Saya ketemu Abdallah, bukan Abdullah. Karena kalau abdu marfu. Ini lakitu, saya menjumpai Abdallah rakibaini. Isim apa ini? Berakhiran ya nunnya kasroh, musanna. Berarti ini ya kita lihat rakibain, isim apa itu? Fa'il, maf'ul, isim fa'il. Rakibun, kasih jadi dua, rakibani atau rakibaini, kasih jadi jamak, rakibuna, rakibina. Ini dua, berarti ini isim fa'il. Kemudian mansub tidak? Kalau pakai ya mansub enggak? Mansub. Nakiro enggak? Jadilah dia hal. Tapi hal di sini dua orang dia jelaskan. Keadaan dua orang. Saya berjumpa dengan Abdallah dalam keadaan berkendara. Siapa yang berkendara? Keduanya. Karena rakibaini dua. Kalau rakiban cuma satu antara dia dengan Abdallah. Iya, kalau begitu pasti Abdallah yang lebih dekat dengan rakibannya. Iya. Lakitu Abdallah rakiban. Saya menjumpai Abdallah dalam keadaan berkendara. Abdallahnya rakiban karena dia paling dekat dengan rakiban. Kasih yang paling dekat. Baik. Jelas ini? Kalau jamak bagaimana? Banyak. Iya. Lakitu Abdallah, saya menjumpai Abdallah wa Zaidan dan Zaid, wa Muhammadan dan Muhammad, wa Musa wa Isa wa Nuhan wa Ibrahima. Apa nih halnya? Raki bina, pakai jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Kalau kalau muannas yang mau dijelaskan keadaannya, kasih muannas. Lakitu Maryama, saya menjumpai Maryam. Maryamnya berkendara, bukan saya. Rakibatan. Cukup ya. Itu hal. Jadi hal itu intinya itu tadi isim fa'il atau isim maf'ul. Ada isim fa'il atau ada isim maf'ul. Curiga ini boleh jadi dia hal. Ternyata kita lihat tidak mansub, alhamdulillah. Atau tidak nakirah, alhamdulillah, bukan hal. Hal itu jarang-jarang. Jarang dia. Tapi kalau di ayat banyak-banyak. Khalidina, ina, jamak mudzakkar salim. Hapus ina jadinya khalidun, Khalid itu isim apa? Isim fa'il.
khalidina, mereka ya, khalidina dalam keadaan kekal. Iya, kalau mufradnya khalidan. Nah, wa may ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat Allah, berarti Allahnya sebagai apa? Maf'ulun bi, bermaksiat kepada Allah. Wa rasulahu, ini mansub ini. Ya, bisa bersama, bermaksiat kepada Allah bersama Rasulnya, atau dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu, melampaui hudud, batasan-batasannya. Yudkhilhu, Allah masukkan dia naron, dalam neraka. Khalidan, isim apa ini? Khalid, isim fa'il atau maf'ul? Isim fa'il. Nakirah, mansub, berarti hal, dalam keadaan kekal. Siapa yang kekal? Yang bermaksiat. Jelas ya? Itu hal i'rabnya. Taib, ada pertanyaan masalah hal? Lanjut, yang ketujuh. Hah? Oh, sudah mi dulu. Satu lagi. Tamis enggak? Tamis ini saja. Ini. Yang di bawah itu yang panjang, mustasna. Habis kami deh. Tamis deh, habis kami deh. Iya, satu lagi tak? Iya, kamu mustasna terakhir mi. Mustasna terakhir itu. Oh, masih ada munada. Setelah munada habis mi. Ya sudah mi, kan khobar kana sudah, isim inna sudah, isim lana fi'lil jin sudah. Kan sepaket kita bahas itu hari. Isim kana ada khobar kana. Khobar inna kita bahas sekalian juga dengan isim inna. Nah, makanya tidak dibahas mi. Nah, jadi pekan depan satu mau. Pekan depan itu satu mau. Jadi satu pertemuan khusus mustasna. Iya, mustasna itu 2 halaman. Iya, banyak hukumnya. Tergantung keadaannya. Iya, bisa juga jami dipelajari mustasna. Bisa jadi ringkas mustasna. Karena dia itu alatnya yang banyak, alatnya. Tamiz saja dulu ya. Tamiz, apa itu tamiz? Tamiz adalah isim mansub, dan harus apa? Nakirah. Jelas? Jadi isim mansub nakirah. Kalau tidak nakirah, ya bukan tamiz, mustahil. Ya, pasti bukan. Kemudian disebutkan untuk menjelaskan hal-hal yang samar, tidak jelas dari sebuah kata atau kalimat. Berarti kapan tamiz ada? Kalau ada yang tidak jelas. Kalau semuanya jelas, tidak mungkin ada tamiz. Gitu, Ji. Contoh. Jadi tamiz itu ada kalau ada yang tidak jelas. Ishtaraitu litron. Coba sampai situ saja. Ishtaraitu, saya beli. Litron, iya. Ishtara fi'il, tu saya fa'il, dah. Litron maf'ulun bi. Saya beli 1 liter. 1 liter apa? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Tidak. Apa 1 liter? Berarti harus ada tamiz.
Ruzan, beras, nasi. Saya beli 1 liter beras. Isim ruzan. Kenapa bisa isim? Tanwin. Mansub nakirah. Iya, sudah. Tamyiz. Kenapa? Karena kalau kita hapus ini ruzan, jelas kalimat atau tidak? Saya beli 1 liter. Apa? Apa 1 liter? Ruz, beras. Tasabbaba Zaidun. Tasabbaba, bercucuran, menetes-menetes. Tasabbaba fiil, Zaidun fa'il. Zaid menetes-menetes. Hah? Jelas atau tidak itu Zaid menetes-menetes? Bisa Zaid menetes-menetes? Hah? Dari atas menetes-menetes, apa yang jatuh? Zaid. Bisa tidak? Tidak bisa. Harus diperjelas, ada tamiznya. Apanya menetes? Ternyata arokon, keringat. Jadi arokon di sini bukan maf'ulun bih. Jangan kita lihat, oh tasabbaba fi'il, Zaidun fa'il, arokon maf'ulun bih. Enggak. Bukan, jelas ya? Bukan maf'ulun bih. Kenapa? Karena ini arokon bukan objek. Bukan objek. Jelas ya? Tapi apa? Memperjelas Zaid bercucuran, Zaid menetes. Apanya? Keringatnya. Ini namanya apa? Tamyiz. Iya. Di surah Al-Kahfi, ana aksaru minka. Iya. Ana artinya saya, isim di awal kalimat, mubtada. Aksaru, saya lebih banyak. Apanya ini? Khobar. Minka, dibandingkan kamu. Saya lebih banyak dibandingkan kamu. Hah? Banyak apa? Memangnya Naruto? Saya bisa lebih banyak. Jelas? Tidak mungkin. Maka butuh penjelas. Apa itu yang menjelaskan kalau ada hal-hal samar begini? Namanya tamyiz. Isim nakirah mansub. Isim mansub nakirah. Malan, harta. Saya lebih banyak dari kamu harta. Iya. Ini tamyiz. Jelas ya? Jadi tamyiz itu ada kalau ada yang tidak jelas sebelum dia. Kalau jelas-jelas di sebelum dia, berarti bukan tamyiz. Seperti tadi, tasabbaba Zaidun arokon. Ya, sebelum arokon, coba lihat saja. Zaid menetes. Apanya menetes? Zaid menetes. Menetes ke Zaid. Zaid telah menetes. Apanya? Arokon. Beda kalau dibilang doroba Zaidun, iya, atau syariba. Syariba Zaidun arokon. Apa arokonnya? Zaid minum. Maf'ulun bih. Zaid minum keringat. Paham ya? Iya, keringatnya Habib dia kumpul. Wali, Allah musta'an. Taib, ada pertanyaan tamyiz. Adapun faedahnya enggak usah. Hapus. Tidak aja, tidak terlalu gitu. Ini untuk menentukan asal kalimat. Iya, itu belum terlalu itu untuk. Taib, ada pertanyaan? Amam ini? Ya, Selasa. Kalau mustasna nanti tidak bisa. 1 jam ini.
Ini dulu sebelum dilanjut harus dipahami nih 6 istilah. Mustasna itu apa? Mustasna minhu, tam, mujab, manfi, nakis. Ada nakis juga. Bukan fi'il nakis, bukan, beda lagi. Atau munada ya, kita ambil ini munada sebentar sekali. Tapi penjelasannya, pembagiannya enggak usah. Ini yang ke-9. Iya. Sebentar sekali. Cepat gini. Yang ke-9 munada. Apa itu munada? Dia adalah isim setelah huruf nida. Ada huruf nida setelahnya munada. Tahu huruf nida? Ya, wahai. Ya Zaid. Zaidnya, i'rabnya munada. Ya Allah. Allah i'rabnya munada. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayyu. Munada, gitu semua. Ya Muhammadan. Ya Muhammad. Muhammad munada. Ya rajulan. Rajulan munada. Ya, tapi jenis-jenis munadanya itu tergantung. Ya, yang jelas setelah huruf nida pasti munada, itu aja. Huruf nida ada 5, ada ya, ada a, satu huruf. Ya. Ada ai, ada ayah, ayaman. Ai, ayah, ayaman, ayaman, wahai orang. Man i'rabnya munada. Haya, bukan hayya, tapi haya. Iya. Wahai, semua ini artinya wahai. Jadi kalau ada salah satu dari 5 ini artinya wahai, berarti setelah dia munada. Yang jadi masalah dibacanya bagaimana, karena beda-beda di sini. Ada dibaca Zaidu, ada dibaca Tolibu, ada dibaca Toliban. Kenapa ya Tolibu, kenapa ya Toliban? Padahal sama-sama jia sebelumnya. Itu yang mau dibahas nanti. Nanti hari Selasa kita praktek nih Pak Ledi. Karena tidak cukup bahas mustasna. Setelah mustasna selesai, itu munada. Setelah munada isim majrur. Itu ringkas sih. Jadi mungkin 1, 2, 3. 2. 2 pertemuan. 2 pertemuan selesai isim-isim majrur. Jadi pekan depan mustasna selesaikan. Pekan depannya lagi munada sama isim-isim majrur. Pekan depannya tawabi. Setelah itu tentang fi'il mudhari. 1 pertemuan saja itu. Setelah itu habis. Jadi berapa mami? Ada albina. Tidak je. Iya. Ringkas jadi ya. Gabung je fi'il. 1, 2, 3, 4. Sisa 4 pertemuan. 4 atau 5. 4 atau 5 selesai mi kitab. Alhamdulillah selesai. Sisa nantinya ya prakteknya sama murajaahnya. Itu murajaah jadi PR betul itu. Iya, itu meraja jadi PR betul. Orang kalau hafal Al-Quran tidak meraja, setengah mati itu dia mau hafal kembali. Iya, masih mending itu orang menghafal ulang daripada harus meraja. Kalau menghafal ulang gampang, cepat, tapi menjaganya itu yang susah. Nah, kalau Nabi bilang orang menikah itu gampang, tapi hidup setelahnya, setianya susah. Situ ujiannya. Iya.
Oh tidak. Memang ada kalau di Miftah di bukunya satu bait ada. Dia muncul setelah timbangan, setelah angka, itu pendekatan, tapi intinya menjelaskan yang tidak jelas. Itu intinya. Seperti tadi tasabbaba Zaidun, ada timbangan? Zaid menetes, ada bilangan? Enggak, tapi ada yang tidak jelas. Itu dia Ustadz tulis begitu supaya memudahkan. Oh, ada angka. Oh, ada timbangan. Oh, ada kiloan, ada liter. Saya beli 1 kilo apa gitu. Cuman asalnya enggak. Ada yang tidak jelas? Kasih apa? Tamyiz. Taib naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.